Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Sekali lagi merdeka. Tuhan, hari ini tepat ulang tahun negara Republik Indonesia ke-77 tahun. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang menjaga kota ini, maka sia-sialah penjaganya. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita akan berdua bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang menjadi kebanggaan buat kami sebagai orang yang percaya mencintai-Mu. Terima kasih buat kemerdekaan 77 tahun buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, ini terjadi bukan karena manusia, bukan karena hadiah menjajah, tapi kasih karunia-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Bapa di surga, berkati bangsa kami, biarlah bangsa kami semakin mengalami Kristus, bangsa kami selamatkan, sehingga benar-benar setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan Raja. Setiap lutut boleh bertelut di hadapan Tuhan. Memberkati acara ibadah kami malam ini, dari awal, pertengahan sampai selesainya, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Mentabiskan ibadah kami dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Kita saudara, haleluya, malam hari ini kita bersukacita. Mari semua yang hadir di tempat ini, kita syukuri hari ini karena semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Yes. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan.
diberkati. Semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hey! Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setiap bagiku, ya pembalasanku dilimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yes. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setiap bagiku. Alasanku, alasanku dilimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat Tuhan saya katakan, aku diberkati, ya benar, aku diberkati. Alasanku, dia sanggup menyediakan. Haleluya. Sekali lagi, aku diberkati, ya, aku diberkati atas sempurna anugerah. Boleh sekali lagi, kau pria saja katakan, mari ada berapa orang? Aku diberkati, kau pria, aku dilimpahi karena alasanku, ya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi boleh ganti ya, kaum wanita katakan, saudara diberkati. Benar, karena Allah kata saudara dan percaya. Sekali lagi, ya, anugerah Tuhan sempurna bagi kita. Bersama-sama, yeay, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku menyediakan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita berdoa kepada Tuhan kita, saudara. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita boleh sehat, kuat, berdiri hari ini, itu semua berkat yang luar biasa dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan dan silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan merdekanya kita saudara 77 tahun, maka kita boleh menikmati segala fasilitas yang pemerintah berikan.
Terlebih Alkitab berkata bahwa kita dimerdekakan dengan darah Yesus. Oleh sebab itu hari ini mari kita nikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa
pujian yang telah kami angkat ini boleh membuka hati-hati kami, boleh membuka pikiran-pikiran kami, sehingga pada malam hari kami boleh mengatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan pujian kami boleh naik dalam hadirat Engkau menjadi persembahan yang berbau harum. Terima kasih Bapa, surabi hamba-Mu yang akan berbicara. Kiranya semuanya hikmat marifat daripada Engkau saja dan menguasai hamba-Mu. Kiranya sekali lagi kami mau siapkan hati kami dan kami sambut kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Malam yang indah, malam yang sungguh luar biasa. Baru kali ini saya mengalami peristiwa ibadah. Sebelum ibadah menaikkan lagu Indonesia. Kebangsaan saya bangkit, kebangsaan saya tergetar, karena itu adalah lagu kemerdekaan buat orang-orang Indonesia. Nah, kalau kita bangsa Indonesia sudah merasakan kemerdekaan, yang jadi pertanyaan dalam hidup kita, yang jadi pertanyaan untuk saudara sekalian yang ada di tempat ini pada kesempatan malam hari, apakah saudara sudah merdeka? Yang sudah merdeka sedikit ya? Amin. Sudah merdeka, coba lambaikan tanganmu, coba lihat kiri kananmu, coba lihat wajah-wajahnya, ada wajah kemerdekaan enggak? Haleluya. Kalau ada wajah kemerdekaan, buka maskernya dulu. Haleluya. Kita lihat kiri kanan, kita rasa bahagia malam hari. Sebagai orang-orang percaya, kita harus bersuka cita. Malam hari ini kita bersekutu pada Tuhan, bukan bersekutu pada budget, bukan bersekutu pada papa, bukan bersekutu karena gereja dan ruangan yang indah, tetapi bersekutu pada Tuhan. Bila engkau berseru dengan nama Tuhan, bila dua orang bersatu dalam doa, maka Tuhan hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan ada di tempat ini, berarti ada wajah-wajah yang berbeda. Pasti pada saat Tuhan hadir, ada wajah-wajah yang berbeda dan ada kelepasan. Amin. Saudara datang di tempat ini punya masalah, saudara mempunyai beban yang berat, saudara mempunyai mungkin hidup yang sangat tertekan. Pada malam hari, kalau saudara sungguh pada Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan, maka kemerdekaan itu ada dalam hidup saudara. Amin. Pada suatu kesempatan, ada seorang pekerja bangunan. Pekerja bangunan ini sudah sekian lama bekerja pada bosnya seorang kontraktor. Karena dia merasa sudah tua, dia menyatakan, Pak, saya mau berhenti dari kerjaan ini. Loh, kenapa kamu mau berhenti? Kamu kerja baik-baik saja kok. Ya Pak, karena saya sudah merasa sudah tua dan saya mau pensiun. Oke. Kalau engkau mau pensiun, coba tolong engkau buatkan satu rumah lagi untuk satu rumah terakhir engkau buat aku. Lalu si pekerjaannya dengan semangatnya mengerjakan bangunan-bangunan ini, dan karena dia pikir ini adalah hari terakhir dia, maka dia kerja asal-asalan. Dia pakai semen asal-asalan, kurang-kurangin, dia nemboknya pun asal-asalan, miring-miring dikit nggak apa-apa, yang penting jadi sebuah bangunan. Akhirnya jadilah bangunan itu secara asal-asalan. Lalu dia serahkan kuncinya kepada bos. Saat dia serahkan kuncinya kepada bosnya, dia bilang, bos, inilah rumah terakhir, mana bayarannya terakhir? Lalu bosnya mengambil kuncinya, diserahkan kepada. Kamu tahu, karena kamu mau pensiun dalam pekerjaan, maka aku memberikan rumah ini sebagai hadiah. Waduh, kecewa sekali. Waduh, dia udah kerja asal-asalan, sudah asal-asalan bangunan kita, ternyata ini buat dia. Kalau dia tahu, tidak mungkin saya akan membuat asal-asalan. Akhirnya dia menyesal. Nah, konteksnya dalam peristiwa atau kisah yang saya ceritakan ini, seringkali kita ini asal-asalan, padahal kita sudah jelas-jelas dikaruniakan oleh Tuhan keselamatan yang kekal. Tetapi hidup kita kadang-kadang seenak-enaknya saya. Kita tidak tahu bahwa di dalam hidup kita ini, kita sebagai orang-orang percaya tidak semudah seperti kita melukis. Ada proses yang harus saudara jalani. Amin. Tidak mudah. Kayak Om Jeki kalau ditanya hidupnya, aduh, sangat luar biasa. Om Bambang ditanya, lebih mengerikan lagi. Sekarang dia harus mengurus istri yang sedang sakit. Kalau ditanya kepada saya proses itu, alhamdulillah. Saudara kasih, saudara lihat wajah saya bersuka cita. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Tidak ada yang tahu. Pada saat saya ingat satu di dalam kisah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 5. Coba kita lihat dulu bersama-sama.
Ada? Oh, nggak ada. 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 Saya nggak bisa ini karena mata saya kurang bisa melihat. Udah tua ya, udah tua. Kita sama-sama tua ini, tapi yang paling tua Om Jeki. Ada rambut sudah putih semua. Saya bilang. Ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 5. Sudah ada? Ya, itu. Ada. Ada. Ya. Ini adalah satu peristiwa kejadian yang menimpa seorang nabi, seorang bukan nabi biasa, nabi yang hidupnya pada akhir hayatnya dia itu tidak mengalami kematian, tetapi rencana mengangkat dia langsung naik ke surga. Tetapi kita lihat kisah ini. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel tentang segala yang dilakukan dengan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Next. Lalu maka Isabel ini adalah seorang ratu yang jahat sekali dan kejam dan terkenal sangat sadis sekali. Maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Perhatikan, seorang nabi Elia, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Bujang berbicara tentang tanggung jawabnya ya. Elia mengalami ketakutan pada saat diancam oleh seorang Isabel. Isabel seorang ratu yang sangat kejam tadi saya sampaikan. Sampai saking takutnya, kalau saya rekonstruksi ke belakang, dia diancam sebagai baru ucapan aja, belum dengan tindakan-tindakan, baru ancaman dengan mulutnya aja. Berat, betapa luar biasa Isabel. Elia seorang nabi besar yang kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, dia berhasil melawan nabi-nabi Baal. Bahkan nabi Baal itu semua dimusnahkan oleh Elia. Tetapi pada saat mengalami satu ancaman dari seorang ratu, seorang diri ratu, dia ketakutan. Saudara, Isabel berbicara tentang dunia. Kita ini hidup dalam dunia. Kita seringkali ditekan oleh suasana ketakutan. Entah ketakutan itu istri kita diambil orang, entah ketakutan istri kita selingkuh, entah yang pria ketakutan nggak punya uang. Kalau nggak punya uang karena ditinggal istrinya, begitu ya biasanya ya. Biasanya begitu ya. Kalau laki tidak punya uang seringkali ditinggal istri, betul, gitu ya. Betul kan? Haleluya, kali jawabnya. Betul. Om Jeki selalu benar sekali mengajarnya, sampai tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Ya memang begitulah keadaan dunia. Kita diancam dan kita bahkan dalam hidup ini, dalam hidup Elia dia harus mengalami proses. Ya bukan hanya Elia, kita juga mengalami proses. Tadi saya katakan, saudara masih bisa melihat saya sedang bisa tersenyum-senyum. Saudara tahu, saya melayani ini dengan proses, saudara. Pada saat saya berusia 30 tahun, pada saat umur 29 tahun, saya sedang bekerja di dalam sebuah bank. Saya menjadi seorang kepala di sebuah bank itu, saya nggak usah sebutkan karena sudah lama ya. Selalu, apa yang terjadi? Pada saat saya bekerja di bank, saya sambil sekolah Alkitab, saudara. Pada saya sekolah Alkitab, saya melihat janji-janji Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberi pada Matius 6 ayat 33. Maka waktu itu saya tersentuh, carilah dulu, selama ini saya tidak datang. Nah kalau saudara sekarang malam hari ini sedang mencari Tuhan, saudara sudah datang kepada Tuhan, itu saudara sedang mencari Tuhan. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah saudara bertemu? Yang jadi masalah susah bertemu, orang yang sekolahnya tinggi. Makin tinggi sekolahnya, makin susah diajari. Apalagi saya khotbahin, adik saya pengacara yang boleh cukup punya nama. Saya khotbahin dia, itu sama aja saya khotbahin kambing budak, saudara. Udah kagak ngerti, dia budak. Susah sekali. Saya bilang, ini Tuhan lu penuh kuasa. Biarinlah kok, dia penuh kuasa, biarin aja. Tapi gak berkuasa sama aku. Nah dia ngomong itu. Jadi makin tinggi status sosial seseorang, makin tinggi pendidikan seseorang, makin sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetapi kita bersyukur, kita yang ada malam hari. Kita semua yang ada di sini adalah hasil karya Tuhan. Hasil karya Tuhan sehingga saudara digerakkan untuk datang kemari. Nah saya lanjutkan kesaksian saya. Bagaimana proses Tuhan memanggil saya. Pada saat itu saya bekerja di bawah tekanan pimpinan. Pimpinan saya mengatakan bahwa Ferry, kamu harus menjaga nasabah jangan sampai keluar. Yang besar-besar uangnya kamu kasih fasilitas. Beginilah ABC. Banyak sesuatu yang diajarkan ditekankan kepada saya sehingga saya harus memblok nasabah-nasabah besar supaya tidak mengambil uang. Saya merasa berkurang. Waktu itu saya sekolah Alkitab, makanya kalau orang
orang melayani Tuhan memang sebaiknya harus hati-hati, saudara ya. Dia ada di dua sisi. Kadang-kadang sisi dunia itu membuat dia mengikuti dunia sehingga hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita sungguh-sungguh pada Tuhan, pada saat kita betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh, maka di dalam kerjaan hasilnya, dampaknya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Hasilnya segala apapun yang kita kerjakan semuanya halal. Amin. Flashback belakang. Ya, siapa yang tidak mengenal peristiwa Freddy Sambo? Dia seorang setia, saudara. Seorang yang rajin ibadah. Bahkan di tempat dia bekerja, ya, di propam sana, itu ada persekutuan, saudara. Tetapi kurang apa pendeta berbicara? Kurang apa pendeta mengajar? Kurang apa hamba Tuhan mengajar? Kurang apa? Karena kurang Roh Kudus yang menyamar. Amin. Jadi saudara beribadah, tapi tanpa zaman kuasa Roh Kudus di dalam hati saudara, maka semua sia-sia. Saudara datang dengan masalah, pulang juga dengan masalah. Saudara datang dengan cemberut, pulang tambah cemberut lagi. Saya cerita lagi. Waktu itu saya bekerja sudah maksimal, tetapi selalu dimarahi oleh pimpinan saya. Saya katakan kepada pimpinan saya, kalau kamu selalu salahkan saya lebih memilih Tuhan, karena Tuhan kalau saya salah tidak pernah marah-marah. Amin. Amin. Ya begitulah anak-anak Tuhan. Enak kalau gitu Tuhan sembarangan aja, seenaknya aja. Ya, karena Tuhan kalau salah tidak marah. Tuhan penuh kasih. Saya lanjutkan dulu. Lalu saya pulang kepada istri saya bilang, Mang, aku mengundurkan diri. Jadi aku tidak dapat gaji, dan tiba-tiba di dalam tekanan pimpinan saya harus melayani di Pulau Bangka. Oh, kenapa harus Pulau Bangka? Karena kamu orang Bangka. Kenapa? Kenapa kan orang Bangka masih banyak? Ya karena kamu belum mengenal Tuhan. Selama saya menikah dengan istri saya, itu hasil karya Tuhan yang menurut saya, aduh, kok nggak sempurna Tuhan ya? Kenapa tidak sempurna? Saya minta yang tinggi, dapatnya pendek, saudara ya. Saya dapat mau cari yang mancung hidungnya, giginya rada mancung, saudara. Jadi serba salah. Jadi saya mau komplain gimana? Udah dapat kayak begitu ya, udah terima aja deh. Tapi puji Tuhan, hatinya baik. Nah, waktu saya menikah, lalu saya tidak didampingi oleh mertua saya. Mertua saya tidak kenal, karena saya tahunya orang Bangka pasti putih, orang Bangka pasti mulus-mulus. Ya istilahnya, ya kinyis-kinyis lah orang Bangka ya, karena putih-putih saya lihat. Ya, kalau saya lihat pada dagang bakmi, tukang bakmi putih-putih ya. Ya, ada yang pada dagang somai apa pempek putih-putih, saudara. Orang Bangka identik dengan putih-putih. Amin. Ada orang Bangka di sini? Banyak. Ada. Coba lihat putih ya. Baca putih, saudara. Ya. Ya, saya lanjutkan cerita. Lalu singkat cerita, sampailah saya ke Pulau Bangka. Ya. Saya membayangkan sesuatu yang indah, saudara. Saya waktu itu komitmen saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya mau ke Pulau Bangka karena orang tua saya, mertua saya masih orang Buddha. Saya harus menginjili mereka. Nanti kalau pada saat menginjili, pasti saya dapat hadiah. Minimal saya dibangunkan gereja. Itu pikiran manusia, saudara ya. Memang kalau orang baru mau jadi pendeta itu mengangankan yang indah-indah. Padahal nggak enak jadi pendeta, saudara ya. Serba salah, betul ya? Dulu saudara nggak jadi pendeta, aku jadi pendeta salah, saudara ya. Ya, nggak punya anak, nggak kutuk ya. Banyak anak nggak tanam sebetulnya ya. Jadi serba salah ya. Jadi kurus kurang diberkati, gemuk banyak yang nyolong berkat Tuhan. Jadi serba salah. Jadi lanjut lagi. Ini saya duduk dan bilang nyolong berkat Tuhan ya. Jadi pada saat itu saya pulang ke Bangka, sampai di Pulau Bangka saya kaget sudah. Mertua saya yang menyambut saya, yang saya pikirkan anaknya cantik putih, pasti bapaknya putih kayak Om Jeki ya, putih-putih kinyis-kinyis gitu ya. Tapi ternyata yang datang kayak pingpong, saudara, mertua saya. Gila, saya baru tahu orang Bangka ada yang hitam kayak gitu, saudara. Udah hitam badannya, pakai kolor doang ya, hitam saya. Ini habulo, wah nggak ngerti saya bahasa Bangkanya. Udah ya manggut-manggut aja saya. Karena memang saya tidak dipersiapkan untuk belajar bahasa Bangka waktu pulang ke Bangka. Mulai saya di situ. Malam itu datang, malam itu saya disambut dengan makanan-makanan. Saya pikir, oh ini sesuatu yang indah. Waduh, cuma saya pikir saya belum mandi, saya mau mandi. Oh ternyata mandinya di tempat lain. Oh pagi aja, kata ipar saya, mandinya besok aja. Oh tapi saya sakit perut, pengen buang air besar. Waduh saudara, di Pulau Bangka ternyata kalau buang air besar susah, saudara. Ya. Mereka punya WC, tapi mereka nggak air di WC, saudara. Memang itu ciri khas kurang ajar orang Bangka. Iya, dia punya WC, dia nggak punya WC, saudara. Jadi waktu itu saya malam-malam dimodalin ember kecil aja. Nih bawa nih ember kecil, ya. Karena kalau nggak bawa ember kecil kamu belepotan. Wah, saya bawa ember kecil. Mana WC? Di sana ada. Dulu lah, datang WC-nya. Balik lagi. Mana WC? Ini udah kebelet.
istri saya nyamperin, itu mana sih itu? Nanti batang kelapa yang roboh, saudara. Batang pohon kelapa. Wah, saya kaget. Waduh Tuhan, awal mula pelayanan yang kurang begitu indah. Saya harus di dalam pulau-pulau yang saya tidak tahu latar belakangnya dan saya tidak mengenal bahasanya, saya harus di sini. Mulai saya terpaksa mau berlatih untuk buang hajat di situ. Saya tidak aman, saudara. Pada waktu itu di tangan kanan ember, di tangan kiri istri saya ngasih ranting. Saya ribut, apa ranting ini ya? Apalagi emang ini airnya enggak. Saya bilang, wah gimana? Tahunya waktu itu di belakang saya baru kita lepas di belakang. Itu maaf kata saudara, itu dia nggak tahu yang mana kotoran yang mana telur, saudara ya. Akhirnya dia mandi kita keluar sih dalam nangis. Nggak tahu itu ranting buat ngegebuk babi, saudara. Wah, saya bilang ini pengalaman. Langsung saya bilang sama istri saya, amit-amit gua kesini kalau tahu gua nggak mau kesini nih, mendingan gua ke Tangerang sono ya, dan gua ke Kampung Melayu ya, walaupun Cina Benteng, tetapi di sana masih tertib. Ya, saya bersyukur. Besok paginya saya mau mandi. Mam, mau mandi nih. Ada sumur, tapi saya nggak digini mandi di sumur, mandi di sumur, di kolong kalau istilah makanya di kolong. Kolong itu tempat tambang timah, saudara, yang airnya banyak pohonnya. Di situ ada di tengah-tengahnya ada pohon, saudara, membatasi ini antara pria dan wanita ya. Jadi kalau di Jakarta itu celaka ya, bisa ngintip semuanya. Orang Jakarta matanya jelalatan ya. Oh itu mandi, orang cuma dibatasi pohon-pohon aja. Saya mandi di situ, ya, mandi. Saya bawa gosok gigi. Saya tanya sama adik ipar saya, namanya Aktif, Cicang mau gosok gigi ini. Gimana? Cuma dia yang bisa bahasa Indonesia. Oh iya Cok, pakai air ini juga. Ini air bersih. Ini bersih semua di sini pakai air ini. Pakai air ini. Masya Allah, saya bilang itu air coklat sudah ya. Saya cirup aja dari udah gosok gigi. Dalam nama Yesus gosok gigi biar saya kocok. Baru saya gosok gigi saya lihat. Ini ada yang ngambang nyamperin. Pas dekat tempat saya minum air. Waduh, saya bilang celaka dua langsung saya siram aja. Brengsek nih ya, begini. Saya bilang dari mana datangnya? Nggak tahu saudara. Itu kita mandi di bawah pohon saudara. Di atas pada namping pada di atas kurang aja kita mandi di bawah. Waduh. Coba tujuh turun saya bilang sama istri saya, Mam, begini kalau aku tahu bahwa engkau turunan seperti ini, aku tidak jadi nikah dengan engkau. Tapi sudah disatukan Tuhan gimana? Ya itulah awal persiapan proses yang saya alami. Saya pikir enak, tapi ternyata memang tidak mudah menjadi seorang Kristen. Tidak mudah untuk melayani Tuhan. Tidak mudah. Manusia ini terdiri dari darah, daging. Kalau kita kembali ke dalam pengajaran, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan tubuh inilah yang selalu beradaptasi dengan lingkungan. Tubuh ini yang seringkali kita perlengkapi atau kita percantik. Bahkan ada satu gereja pada saat ibadah itu secara khusus dia pergi ke salon untuk menaikkan rambutnya supaya tinggi kayak merah, supaya orang tahu bahwa dia itu orang punya duit. Bahkan ada satu pendeta kalau dia begini cincin berlian yang luar biasa mengkrelat. Kalau saya bukan pakai berlian, saudara, pakai serban. Jadi pada saat itu banyak hal-hal yang sebenarnya harus dibenahi, tetapi untuk dibenahi ini sulit sekali. Sulit sekali orang-orang Kristen ini, apalagi yang mengaku dirinya sudah melayani Tuhan, karena mereka merasa dirinya jauh lebih pintar, mereka merasa dirinya jauh lebih mengerti, mereka merasa dirinya Tuhan mengurapi aku, mereka mengatakan bahwa Tuhan memakai aku. Itulah orang yang sulit dibentuk oleh Tuhan. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan adalah orang yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Jadi dalam proses hidup ini, tadi saya katakan sebelum saya ibadah, saya katakan kepada sahabat saya sebenarnya saya belum dalam masa yang memungkinkan untuk saya berbicara. Tetapi minggu yang kemarin saya sudah dijadwal di salah satu gereja dan saya melayani, saya tidak kuat. Rasanya saya hancur hati saya. Mengapa hancur? Mengapa hati saya mengalami kehancuran? Itulah Tuhan taruh dalam proses hidup saya. Tuhan memproses hidup saya. Inilah adalah titik yang terendah. Apa yang saya tidak punya sekarang? Tuhan sudah memberkati saya dengan segala berkat. Tuhan sudah memberkati anak saya dengan kemampuan yang luar biasa, dengan pendidikan yang baik. Tuhan sudah memberkati keluarga kita sehingga kita semua memiliki berkat rumah, tidak ada yang mengontrak satupun. Kendaraan kita semua memiliki, apa yang kurang? Pada satu ketika
sebelum semua ini terjadi dalam berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami berdoa 12 tahun yang lalu. Dulu saya ibadah di tempat ini, saudara. Tahun 2004 saya berada di tempat ini. Saya mengembalakan di tempat sini. Dan suasananya tidak seperti ini. Suasananya masih cekal. Kalau saya lagi ibadah, orang bawa bungkusan habis beli kue, dia lewat. Lari. Sehingga pada saat orang mau ibadah, kecium bau martabak, kita pada kelaparan di sini. Setiap kita lagi ibadah, orang mau pipis keluar. Kita lagi khotbah, dimatiin listriknya. Kita lagi mau bicara enak-enak, semuanya sound system mati. Tapi sekarang enak sekali. Nah, pada saat itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, anak saya sudah mulai besar. Beri saya seorang anak perempuan lagi, supaya di masa tua ini saya boleh merasakan kedamaian dan kesukacita. Karena seorang tua seperti kami membutuhkan teman seorang anak kecil. Karena anak kecil seperti Alkitab katakan membawakan suatu kebahagiaan. Dan 12 tahun yang lalu lahirlah seorang anak dan kami beri nama dia Felicia. Anak ini sangat pintar sekali. Anak ini sangat cantik sekali. Bahkan anak ini di dalam kehidupan saya katakan dia adalah mata hati saya. Karena apa yang dia buat, apa yang dia lakukan menjadikan kesukaan buat saya. Bahkan saya sudah berbicara pada beberapa teman saya. Anak-anak saya tidak ada yang mau menjadi pendeta. Anak-anak saya tidak ada yang mau menjadi pelayan Tuhan. Mereka melayani WL, melayani musik, tapi tidak ada yang mau menjadi pendeta. Saya berkata, anak inilah yang akan saya serahkan kepada Tuhan. Karena anak ini adalah pemberian dari Tuhan. Lalu mulai bersekolah. Anaknya sangat lincah. Anaknya sangat manis. Apapun yang dia minta saya selalu berikan. Kalau dia minta hati pun saya beri kepada anaknya. Pada saat bulan Januari kemarin dia divaksin COVID. Pada saat setelah divaksin COVID, timbullah bintik-bintik di badannya. Pada saat timbul bintik-bintik badannya, mulai berkurang nafsu makan. Kami bawa ke dokter. Didiagnosa waktu itu hanya tipes. Bulan Februari sembuh, dan sembuh beberapa hari, tiba-tiba dia sakit lagi. Pada saat dia sakit lagi, kami bawa ke dokter. Saya tinggal di Kudus waktu itu, di kota Kudus. Kebetulan saya ada usaha di sana. Saya sambil pelayanan di sana, dikeliling di gereja-gereja. Lalu pada saat itu saya mulai membawa dia ke rumah sakit yang ada di Kudus. Waktu didiagnosa di Kudus awal Maret, didiagnosa dia diperkirakan menderita satu autoimun, yaitu HSP, Henoch Squalene purpura. Di mana Henoch Squalene purpura ini menimbulkan bercak-bercak merah di tubuh dan membuat dia gelisah dan merasa kesakitan setiap saat. Diberikan obat anti radang, dimakan setiap hari sekian banyak, akhirnya ternyata dia harus masuk diopnam di rumah sakit. Pada saat diopnam di rumah sakit, karena dia mengalami autoimun itu, setiap malam dia nangis. Kita di kamar VIP, kita punya kamar mandi dan punya tempat tidur sendiri. Waktu dia menangis, saya tidak tahan, sampai saya tidur di kamar mandi. Saya setelah di kamar mandi, saya berdoa, Tuhan tolong hidup saya. Anak ini tolong disembuhkan. Karena saya kalau melihat dia sakit, badan saya seluruhnya sakit, tidak tahan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, nangis setiap malam, kita berdoa nangis. Dan sembuh. Bulan Maret akhir, dia mengalami sembuh. Waktu itu, bulan April, mulailah dia sakit lagi. Waktu sakit lagi, dokter merekomendasi bahwa dia harus dibawa ke rumah sakit yang besar yang punya peralatan lengkap, yaitu di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Waktu di Rumah Sakit Karyadi Semarang, kebetulan ada seorang profesor spesialis penyakit dalam. Dia seorang pendeta di daerah Rembang sana. Dan dia sudah diberitahu oleh rumah sakit yang ada di Kudus bahwa nanti akan ada seorang anak rujukan bernama Felicia, dan dia menderita penyakit autoimun. Dan ternyata pada saat di sana, waktu kita kontrol, langsung ditahan. Waktu ditahan, ternyata dia punya urium dan kreatininnya sudah menyentuh angka 200. Uriumnya, kreatininnya udah 11 lebih. Sedangkan yang normal 0, kreatinin. Orang urium yang normal itu tidak lebih dari 5. Dia sudah 200 lebih.
anak saya juga kebetulan dokter. Dia bertelepon kepada saya, "Papi, bawa anak ini untuk dicuci darah." Saya bilang tidak, saya tidak mau cuci darah. Karena anak ini saya sudah serahkan kepada Tuhan. Datanglah kawan-kawan saya dari Jakarta waktu itu. Dia akhirnya sembuh. Datanglah teman-teman saya dari Jakarta. Waktu datang ke Jakarta, teman-teman saya hamba Tuhan mengajaklah anak saya ini untuk kita sama-sama pergi ke Solo. Waduh, saya kira teman-teman saya sudah mengenal anak ini, sangat suka dengan anak ini. Dimana salah satu teman saya sempat foto-foto. Waktu foto-foto di Pasar Gede Solo, anak saya menjadi fotografernya. Pada saat menjadi fotografernya anak saya ini, sampai sekarang teman-teman saya masih mengingat peristiwa itu. Lalu apa jadi? Setelah pulang dari Solo, harusnya saya ke Jakarta. Pada saat saya mau berangkat ke Jakarta, anak ini mengalami kesakitan. Sehingga saya bilang sama teman-teman saya, "Maaf, saya tidak bisa mengikuti ke Jakarta. Kalian pulang naik mobilmu." Akhirnya mereka naik mobilmu, dan saya langsung ke rumah sakit lagi. Sampai di rumah sakit lagi, ternyata divonis dia harus diopnam, dan ternyata dia harus dicuci darah. Waktu dicuci darah, satu hari saya bertanya pada dokter ini, "Dok, apakah bisa mengalami kesembuhan anak?" Dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar bisa, Pak. Hati saya besar. Saya berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman saya dari Jakarta menanyakan bagaimana keadaan Felicia. Saya bilang, "Puji Tuhan." Tetapi pada hari ketiga dia masuk rumah sakit. Tiba-tiba dia ngedrop lagi, dan waktu itu sempat putus napasnya, dan waktu itu harus masuk ke HCU. Di sana dirawat, dan pada saat dirawat seringkali dia bercerita kepada saya bahwa dia melihat satu makhluk putih, dan dia melihat di ruangan itu ada sesuatu. Dia bersaksi kepada perawat-perawat di situ. Dia melihat ada orang-orang yang banyak, dan dia melihat orang-orang putih-putih datang di tempat itu. Sampai dokter dan seluruh yang ada di Rumah Sakit Karya di Semarang itu menyatakan anak ini mempunyai kelainan kejiwaan. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia masuk, ternyata dia unfold, dan dia harus dipasang ventilator. Dia masuk ke ventilator dan disuntik bius selama 24 jam. Waktu di 24 jam dibius, saya optimis dia sembuh. Saya sudah berdoa dan berbicara kepada teman-teman saya, bersaksi bahwa Felicia pasti sembuh. Tuhan pasti tolong anak ini, karena anak ini adalah mata hidup saya. Karena tanpa dia hidup saya akan goyah. Tanpa dia hidup saya akan tidak berarti. Karena saya selalu bersuka cita bersama anak ini. Sukacita yang terbesar dalam hidup saya adalah bersama anak ini kemana-mana. Dia minta kendaraan apa, saya belikan. Dia minta apa, saya beli. Tapi sekarang dia dalam kondisi terbalik. Pada saat terbalik saya berdoa, "Tuhan tolong anak ini. Tuhan tolong. Turun uriumnya dari 200 ke 60 besok turun ke 40, turun lagi. Akhirnya dinyatakan sembuh. Sembuh, dimasukinlah ke ruangan. Pindah ke ruangan karena harus keluar dari hasil. Waktu itu semua yang ada di situ, perawat-perawat yang ada di situ sangat senang sekali dengan anak saya, karena anak saya ini pintar menyanyi, dia pintar menghibur, dia pintar melawak, dan saya sebagai orang tua pun selalu bangga dengan anak ini. Dia pintar menyanyi, dan dia bahkan juara nyanyi. Dia pintar main musik dengan usia 11 tahun, 5. Pindahlah dia keluar. Dan saat pindah ke ruangan, apa terjadi? Hari pertama dia masih ketawa-ketawa. "Papi, aduh aku sudah sembuh, Papi." Tapi Papi lihat ya, waktu kemarin kita lagi cuci darah itu, aku lihat banyak orang-orang putih di pohon-pohon. Saya bilang sama maminya, "Anak ini mengalami halusinasi yang luar biasa. Kenapa ini harus terjadi sama anak ini?" Sampai semua dokter sudah menyatakan harus dibawa ke dokter jiwa, karena harus diperiksa kejiwaannya ada apa. Lalu apa yang terjadi? Hari ketiga pada saat dia di rumah sakit, dia bilang, "Papi tolong masuk HCU, Papi tolong masuk HCU, Papi tolong peluk aku, tolong cium aku." "Ya nak, Papi sayang kamu, Papi peluk aku." "Pak, saya mencium dia." Kita berciuman dengan penuh kasih, dengan kehangatan saudara-saudara itu. Pada saat saya mencium anak itu, saya merasakan sesuatu getaran yang luar biasa dari anak itu. Sorenya dia berpelukan dengan saya. Malamnya dia tiba-tiba dia tidak tahan dengan sakitnya, dia cabut ke seluruh infus yang ada di dalam tubuh. Dia loncat dari ranjang, dan jam 4 pagi dokter semua sibuk. Dan pada saat jam 4.30, pada saat dia coba ditolong oleh dokter untuk membuat napas buatan. Anak yang saya cintai, anak yang saya kasih, mata hati saya, jiwa saya ada di situ. Dan dokter menyatakan bahwa, "Maaf Bapak,
kami dari tim dokter menyatakan bahwa anak Bapak sudah tidak tertolong. Saya gila, saya histeris waktu itu. Saya menangis. Tuhan, kenapa dalam masa bahagia ini Engkau memberikan sesuatu peristiwa ini? Saya komplain sama Tuhan. Kurang apa Tuhan saya melayani Engkau? Saya berjuang sungguh-sungguh, tapi Engkau ambil anak saya yang tercinta ini. Bahkan sampai sekarang saya malah masih mengalami halusinasi. Sampai tadi saya katakan saya masih belum siap. Setiap saya ibadah, saya ingat anak ini berlari-lari. Dia sudah, pada saat saya khotbah dia seringkali menyanyi. Seringkali terjadi peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kalau malam saya merasakan badan saya panas, saya sedih mengingat kejadian ini. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Bahkan teman saya, seorang hamba Tuhan betul telah mengingatkan saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa semua ini Engkau harus sadar. Tetapi sebagai manusia saya tidak kuat. Saya tidak tahan menghadapi masalah. Maka pada saat malam hari ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik semua sekalian, ingatlah masa akhir itu. Pada saat engkau masa akhir itu tidak ada satu pun yang dapat menahan peristiwa itu terjadi, dan semua itu akan terjadi dalam hidup kita. Baik kita akan ditinggalkan orang tua kita, baik kita akan ditinggalkan oleh istri kita, baik kita akan ditinggalkan oleh suami kita. Apakah kita sudah siap? Inilah pentingnya kita bersekutu pada Tuhan. Karena kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak sanggup berdiri di tempat ini. Saya katakan kepada teman-teman saya, sampai sekarang saya kemana-mana harus dikawal. Bahkan saya kalau dibawa mobil, seringkali saya ingat dia ada di samping saya, suka berteriak. Saya histeris mengingat anak itu seakan-akan masih ada. Sampai saya tadi berkata, saya punya rumah di Kudus. Sampai sekarang saya belum berani pulang. Bahkan melihat fotonya yang ada di handphone saya nggak berani. Saya tidak pernah buka handphone. Kalau saya buka handphone ada foto dia. Kenapa ini harus terjadi? Inilah proses yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Proses terhadap setiap orang berbeda. Proses terhadap saya seperti proses kepada Pak Bambang beda lagi. Proses kepada Pak Jeki beda lagi. Kepada Bapak tadi juga berbeda. Amin, halo saudara. Jadi pada saat ini kita harus menyadari bahwa kita semua akan menghadap Tuhan. Tetapi seberapakah siap kita menghadap Tuhan? Pada saat kita bersekutu pada Tuhan, pada saat kita memuji nama Tuhan, adakah rasa roh sukacita dalam hidup kita? Pada saat kita ada merasakan roh sukacita, maka saya akan percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup. Pada saat Tuhan ada dalam hidupmu, maka segala masalah hidup, problem ada dalam hidupmu akan didapat di atas. Amin. Tadi saya katakan saya tanpa pertolongan Tuhan saya tidak kuat. Tadi saya sudah agak menghindar. Sebenarnya dari kemarin saya sudah mau menghindar. Saya tidak kuat. Saya tidak kuat mengingat peristiwa itu. Bagaimana seorang anak yang begitu saya kasihi, Tuhan ambil untuk menjadi satu persembahan hidup. Tetapi saya percaya, di balik semuanya itu Tuhan memproses saya. Saudara tahu, waktu sebelum anak saya dipanggil Tuhan, waktu anak saya masih ada, saya membaca Alkitab, saudara. Tetapi saya membaca Alkitab sebagai buku biasa. Tidak pernah ada rasa kuasa daripada Alkitab. Tapi bacanya pun tidak teratur. Bangun kadang-kadang jam 6. Tapi sekarang pada saat kejadian ini, setiap malam Tuhan ingatkan saya melalui peristiwa itu. Setiap malam saya bangun jam 4 pagi. Selama anak ini baru meninggalkan saya selama 33 hari. Masih baru, masih belum 40 hari. Dan selama 33 hari. Setiap malam, setiap pagi saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Rupanya Tuhan mau dengan kejadian ini saya lebih sungguh pada Tuhan. Dengan kejadian ini saya harus tahu bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa aku diri kita sebagai orang yang sukses, jangan kita merasa bangga kita sebagai orang kaya, jangan kita bangga sebagai seorang yang boleh dibilang di mata orang sukses. Tetapi kita harus bangga bila kita bisa berubah dalam mengikuti Tuhan. Amin. Bagaimana cara kita untuk bertemu Tuhan? Bagaimana saya selama ini belum bertemu dengan kuasa Tuhan? Kita buka sama-sama di dalam 2 Tawarik 7 pasal 14. 2 Tawarik 7 pasal 14. 2 Tawarik 7 pasal 14.
Haleluya. Jadi bagaimana caranya kita mau bertemu dengan Tuhan? Inilah jawaban. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, siapa? Kita sendiri. Amin. Merendahkan diri. Ya, syarat pertama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kau congkak. Jangan kau merasa aku adalah seorang aku. Tapi kita adalah seorang yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ingat. Merendahkan diri. Berdoa. Nah ini. Apa kita tidak berdoa dalam hidup kita, dalam segala masalah hidup kita, segala percobaan dan masalah yang menekan dalam hidup kita, tidak berdoa? Dengan kejadian yang menimpa saya setiap saat, setiap menit saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, saya tetap kuat. Amin. Kita lakukan dan mencari wajahku. Jadi bukan hanya berdoa, tapi kita berusaha mencari Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan dan mendapatkan? Di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka carilah aku maka engkau akan mendapatkan. Ada satu ayat mengatakan, carilah aku maka engkau akan mendapatkan. Jadi kita harus mencari. Bagaimana ciri-ciri kita mendapatkan Tuhan atau mempertemukan Tuhan? Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, hati kita merasa damai sejahtera. Amin. Langkah dalam hidup kita yang pertama kita terima adalah kita merasakan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah. Kedua, bahwa kita tidak bisa merasakan lagi keagungan diri kita. Kalau kita lanjut lagi, kalau orang itu masih jahat, dia diperintahkan Tuhan untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka pada saat itu juga Tuhan dari saudara mendengar doa saudara. Berbalik dari dosa seperti apa? Mungkin saudara sekarang ini jahat sama anak saudara. Mungkin saudara jahat terhadap istri saudara. Dikit-dikit main tempelek, dikit-dikit main tendang, dikit-dikit main lempar. Itu adalah dosa di dalam keluarga yang harus diselesaikan. Mungkin sebagai seorang istri, ya, kok mulutnya cerewet memang saudara, ya. Saya aja memaklumi, dulu saya dapat istri itu pendiam, tapi setelah umurnya menjelang 60, cerewetnya bukan main saudara. Ya. Jadi orang sudah tua itu kebanyakan cerewet. Nah, dalam kecerewetan itu kita harus memaklumi sebagai suami. Amin. Bapak-bapak ada yang istri cerewet? Nggak ada. Puji Tuhan, berarti istri bisu. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri. Negeri itu berbicara tentang diri kita. Negeri berbicara tentang kehidupan kita. Maka pada malam hari, seberapa adanya kita yang hadir, mari kita pandang pada Tuhan. Mari kita berseru pada Tuhan. Berserulah, maka engkau akan mendapatkan. Ya. Jadi pada saat kita berseru dengan sungguh-sungguh, pada saat tadi kita menyanyikan puji-pujian bahwa saya mendekat kepada Tuhan, kita rasakan bahwa kita mendekat kepada Tuhan. Pada saat kita memberi, saya sudah bebas, saudara harus aminkan bahwa saudara sudah bebas. Ya. Malam hari ini, saudara sudah bebas. Amin. Katakan, saya sudah bebas. Haleluya. Sudah bebas. Haleluya. Biar kayak malam hari ini, kebebasan dari Tuhan permanen dalam kehidupan saudara. Dan saudara siap untuk menghadapi masa yang akan datang dengan badai yang berbeda. Tuhan memberkati. Haleluya. Maskernya, Pak. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya mewakilinya dan memberikan perkenalan atas dia Bapak. Beliau Bapak Pendeta Ferry Antoni. Beliau pernah menggembalakan di tempat ini kurang lebih Tahun 2004. tahun 2004. Anak saya baru lahir, si Jojo. Jojo baru lahir. Pak Pendeta Ferry Antoni dia menggembalakan di sini sebagaimana tadi dia ceritakan bahwa ini berantakan semua. Tapi hasil doa Bapak melayani waktu itu, kami menikmati hari ini. Haleluya. Thank you, Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Ferry yang telah menanam benih firman di tempat ini. Saya mendapatkan pesan yang begitu kuat dari khotbah dan kesaksian. Bagaimana seorang ayah mempunyai anak yang begitu sangat amat dia kasihi, dan semua apa yang merupakan kebutuhan diberikan. Tetapi Tuhan punya kehendak yang lain. Akhirnya Tuhan mengambil
Nah, Tuhan yang mengambil, dia berdaulat atas semuanya. Ya. Amin. Haleluya. Dan saya ingat cerita Ayub. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya ingat juga cerita Daud. Waktu anaknya sakit keras, anak yang dari Batseba sakit keras, Daud berdoa dan berpuasa. Tetapi begitu anaknya dipanggil pulang, Daud berhenti berdoa dan berpuasa, dia makan. Dan semua orang yang melihat itu bertanya, kenapa pada waktu sakit kamu doa puasa? Sekarang begitu sudah meninggal kok kamu malah sepertinya bangkit daripada kesukaran kesedihanmu. Daud cuma mengatakan begini, dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, bukan dia yang datang kembali, tapi satu kelak nanti saya yang akan ke sana. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan pesan yang begitu mendalam lagi, Tuhan panggil dan pilih kita, dia selamatkan kita. Dia selamatkan kita. Kita diangkat jadi anak, diadopsi jadi anak. Ada harga yang dia bayar. Ada darah yang tercurah untuk dia bisa mendapatkan kita. Dan setelah dia dapatkan kita, dia tidak akan pernah mau kehilangan. Sebagaimana tadi Pendeta Ferry, dia mendapat anugerah dari Tuhan, seorang anak. Dan pada waktu anak itu menghadapi permasalahan, dia mengalami kondisi situasi yang saudara sendiri bisa memahami dan bisa berpikir tentang apa yang dialami. Betapa hati seorang ayah hancur. Dan hal ini identik dengan Bapa di surga. Dia tidak mau kehilangan saudara. Dia tidak mau saudara mati secara rohani menuju kepada kebinasaan, berpisah dengan dia. Amin. Amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, mari lebih serius lagi datang kepada Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan yang memang sudah sudah terbentuk, sudah hancur. Hidup kami buat anak saya saja cuma 3: rumah, gereja, sekolah. Selebihnya no way. Haleluya. Amin. Sedikit terpuruk enggak? Nanti ada waktunya begitu mereka masuk dalam gerbang pernikahan, silahkan. Berarti Anda sudah bertanggung. Selama dia masih makannya, rumah, sekolah, gereja, nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena kami adalah hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan seluruh aspek hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kami mengalami dari jurang kebinasaan, dari pintu gerbang maut, Tuhan menyelamatkan hidup kami. Amin. Amin. Sehingga tidak ada satupun kepemilikan dalam hidup saya. Amin. Amin. Hidup saya saja bukan milik saya. Hari ini nih, jam ini, hidup saya milik PD apartemen, saudara. Haleluya. 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 Amin. Amin. Istri saya bukan milik saya. Walaupun nggak usah tunggu sampai 60 lebih baru milik, nggak usah. Bukan milik saya dia. Tapi saya mendapatkan perkenanan sebagai seorang pria karena mendapatkan Istri. Anak-anak saya juga bukan milik saya. Dia milik Tuhan. Saya dipercayakan untuk mengarahkan dia. Ada rancangan-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saya sayang sama dia, tapi memiliki enggak tuh. Karena dia milik Tuhan. Saya dapat dia udah usia berapa? 43, 42. Kami berdua pasangan yang modalnya nggak laku dua-duanya. Kalau istri saya udah 31 lebih. Saya tanya, lu umur berapa? 31, nggak laku-laku. Dia tanya juga, lu umur berapa? 42, lu juga lebih nggak laku. Akhirnya lihat yang nggak laku, ketemu yang nggak laku, Jadi laku. jadi laku. Amin. Amin. Nggak ada kepemilikan. Rumah apartemen ini milik siapa namanya? Milik siapa namanya? Istri. Kalau lagi marah, saya pergi lu, ini rumah gue. Gitu. Punya istri, mobil, balik nama, namanya siapa? Istri.
Nama siapa? Istri. Istri. Kenapa? Saya pendeta. Nggak pernah lolos tuh ngeplay kartu kuning. Kerjaannya nggak jelas katanya. Nggak bisa. Tapi itu baik, puji Tuhan buat saya. ATM saya. Cuma nama saya enggak. Nama dia juga ada. Jadi begitu masuk dia tahu semuanya. Kok nggak tiada yang tersembunyi dan tidak pernah luput dari pengawasan. Amin. Satu kali anak saya bilang, kok semua milik Mama? Jangankan itu, papa aja hampir dibalik nama. Karena istri saya orang Tapanuli, ya kan, semuanya mau dibatakin, kan nggak boleh, haleluya. Amin. Terus akhirnya setan nanya sama saya, kamu milik siapa? Milik dia. Saya milik Tuhan. Amin. Makasih Pak Ferry. Pak Ferry nggak pernah cerita masalah ini. Padahal kami sempat jalan pagi sama-sama. Saya memahami kesedihan itu. Tapi, Haleluya. Pak, boleh saya berdoa untuk Bapak? Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa untuk hamba Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Yes Tuhan. Orang apa syirik. Yes Tuhan Yesus. Haleluya. Penghiburanmu, kekuatanmu buat Pak Ferry Tuhan. Adalah Bapa yang baik. Haleluya. Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. menghiburkan dia. segala situasi peristiwa Ya, yang terjadi di dalam setiap hidup kami. amin. Semua terkoneksi dengan kasih Tuhan. Ya, Kami melihat betapa Engkau mengasihi setiap kami. amin. Dengan kesaksian hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Antoni, Ya, bagaimana begitu besar kasih cinta dan sayangnya kepada anaknya. ya, Sedemikianlah Engkau melakukan itu kepada kami. yes, Bahkan lebih lagi, amin. Kau mencurahkan darah-Mu. Yes, Kau mati bagi kami yes, pada waktu kami masih berdosa, dan kami ada sebagaimana kami ada. yes, Semua hanya karena kelimpahan ya, anugerah dan kasih karunia. ya, Tuhan, hamba berdoa secara ya, khusus. Orang kasih ya, Tuhan Yesus. jamaah hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Antoni. Amin, amin. Kau nggak pernah salah di dalam pemilihan dan panggilan-Mu yang khusus Ya. secara pribadi bagi dia. Amin. Kau membalut setiap luka hatinya. Ya, Kau yang membuatnya. ya, Dan Kau taruhkan rancangan rencana-Mu yang lebih indah lagi di Ya. dalam hidupnya. Dengarkan firman Tuhan.
Engkau disebut sebagai imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita, akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka berkata dan mengakui bahwa mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Tidak satu pun senjata yang ditempahkan berhasil melawan engkau. Setiap orang melontarkan perkataan tuduhan untuk menghakimi engkau, akan kau buktikan salah. Inilah bagianmu sebagai hamba Tuhan. Jangan kecut dan gentar, karena Tuhan senantiasa menyertai. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Urapi kembali hambamu. Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Terbukalah, 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 terbukalah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Rancangan rencana yang sempurna terus termanifestasi digenapi di dalam hidup. Berkati hamba-Mu, istri, anak-anak, bahkan cucu dan menantu untuk waktu-waktu ke depan, generasi lepas generasi di bawahnya. Terus Tuhan memberkati. Bapak berdoa, Mbak yakin dan percaya Tuhan, anak-anak rohani akan digantikan baginya. Pelayanannya akan menghasilkan pertobatan-pertobatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk. Yang minggu depan kita akan nilai Rabu depan kita akan dilayani oleh Bapak Roganda Marbun, ya. Puji Tuhan, dia kembali akan melayani kita. Dan ada lagi berita? Nggak ada. Oke, visi misi kita lihat coba. Visi menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misi menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Sudah doa tadi, mari kita berdiri, kita akan menyudahi peribadahan kita. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan untuk kemerdekaan atas bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh aparatur pemerintahan pusat daerah, para menteri yang ada, anggota DPR, anggota MPR, legislatif, yudikatif, bahkan TNI dan Polri, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, seluruh masyarakat Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya bangsa ini. Tuhan memulihkannya. Dan kami yakin dan percaya perekonomian dan kesehatan Tuhan memulihkannya. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Indonesia ini menerima anugerah serta diselamatkan. Dan kami menyatakan dari tempat ini, Indonesia menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau hamba berdoa untuk seluruh jemaat dan umat Tuhan yang terserap dalam peribadahan persekutuan doa di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan setiap mereka, Engkau hadir senantiasa, memberikan solusi jalan keluar, memberikan ide-ide cemerlang di dalam mereka mengerjakan, berusaha dan bekerja serta berbisnis Tuhan, sehingga Tuhan menjadikannya berhasil. Kami berdoa untuk seluruh para penghuni yang ada, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha bisnis pekerjaan, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kami berdoa juga untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami berdoa untuk seluruh para pengurus apartemen, Tuhan memberkati staf kantor yang ada, kepala apartemen Pak Haji, Tuhan berkati security kami, Tuhan Yesus memberkati teknisi cleaning service, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Ini kami akan menyudahi peribadahan kami, namun sebelumnya Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Amin. Bercurahlah kiranya segala berkat. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan kepada kuat kuasa roh kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan dan sampai selama-lamanya.